Jasa Partai Demokrat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Hai guys, kembali kita ketemu di OTR FNN, Off the Record FNN episode yang ke-15. Ini kalau sudah 15 artinya tidak terasa OTR FNN membersamai lu sekalian 5 minggu ya. Nanti boleh lihat lagi ya flashback topik-topik apa aja yang udah pernah kita omongin sebelumnya. Nah, gue juga tetap nggak sendiri lah ya, nggak asik dong. Kita ngebongkar-bongkar dapur redaksi FNN itu tentu bareng partner gue, jurnalis senior dari FNN yang suka bete kalau disebut senior ya karena merasa dianggap tua, yaitu Mas Hersu Beno Arif. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Hersu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bang Arif, kita bukan menolak lupa tapi menolak tua. Tapi kalau nanti kita ngomongin topik-topik ini dan kemudian kita flashback ke beberapa peristiwa ke belakang, bakal ketahuan sih sebenarnya seberapa tua gitu. Iya. Ini penting Mas, baik menolak lupa maupun menolak tua ini penting ya, karena banyak orang yang lupa bahwa dirinya sudah tua itu satu ya. Karena kan mestinya orang tua itu semakin tua, asumsi publik itu semakin bijak Mas. Apapun profesinya ya, dia boleh seorang jurnalis, dia boleh seorang politisi, dia boleh seorang entrepreneur, itu harapannya itu semakin tua tuh dia semakin bijak. Nah kemudian juga menolak lupa juga penting ya, karena kadang-kadang ada orang yang tidak suka sesuatu dilakukan terhadap dirinya, tapi ternyata dia tidak keberatan ya, atau bahkan mungkin memberikan dukungan ya di balik layar ketika sesuatu dilakukan, hal tadi dilakukan terhadap orang lain. Nah, kayaknya asik nih Mas kalau weekend gini kita bahas ya tentang menolak lupa dan menolak tua. Ini saya buka-buka berita ya Mas, termasuk yang berseliweran di grup-grup pertemanan. Ini pusing Mas saya. Saya pikir kemarin ini ricuh Demokrat ini udah mulai reda. Ternyata tidak ya. Ternyata walaupun Pak Muldoko mati-matian membantah ya bahwa dia cawe-cawe di dalam kericuhan yang terjadi dalam Demokrat, akhirnya ternyata beliau menerima ya Mas menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, didapuk lewat satu KLB sunyi senyap dan sembunyi-sembunyi walaupun akhirnya bocor di Sibolangit, Sumatera Utara. Nah ini gimana nih Mas Hersu ngelihat ini? Kalau kita kaitkan sama menolak lupa dan menolak tua tadi Mas. Ya, ini satu hal yang kita perlu hati-hati sekarang kalau diajak ngopi-ngopi orang gitu. Kalau dia yang ngajak ngopi itu kan, kalau yang ngajak politisi apalagi kemudian yang ngajak juga pejabat pemerintah. Kan saya ingat itu katanya ketika ditanya pada waktu itu kan Pak Muldoko ngomong ini cuma ngopi-ngopi doang gitu. Tapi Iya. sekarang itu ngopi-ngopi itu bisa jadi kejadian ngopi kayak dulu kasus siapa yang ngopi di Plaza Indonesia dan kemudian ada sianidanya gitu. Iya, Itu lebih iya. mematikan. Kalau sekarang ini Mirna ngopinya kalau Pak nggak salah. Muldoko, Mirna, kasus Mirna ya. Iya. Ngopinya Pak Muldoko ini berakhir KLB ini. dan saya kira ini saya bisa membayangkan betapa gundah gulananya Pak SBY gitu kalau kita membaca statementnya gitu kan. Ya. Bagaimanapun juga kan ini partai yang didirikan oleh Pak SBY, lepas dari para pendiri-pendiri SBY, pendirikan Demokrat mengklaim bahwa Pak SBY tidak punya saham dalam pendirian ini, mereka para pendiri. Udahlah, nggak usah berlebihan. Partai ini bagaimanapun Demokrat ini kan dibangun itu kan untuk mendorong Pak SBY menjadi calon presiden gitu ya. Jadi banyak orang harus jujur diakui pada waktu memilih Demokrat pada reason to vote-nya itu ya Pak SBY, begitu kan? Ya. Tapi kemudian buat saya pertanyaan, kalau misi dari partai ini yakni mendorong Pak SBY menjadi presiden dan itu sudah tercapai, sudah sampai 2 periode, kan sebenarnya misi partai itu sudah selesai juga gitu. Jadi saya agak bingung juga kenapa Pak Muldoko memilih kemudian mengambil alih Demokrat gitu. Apakah dia berpretensi merasa bisa juga memiliki atau mengulang karisma dari Pak SBY? Itu yang kita jadi pertanyaan. Buat saya sebenarnya bagaimanapun Demokrat itu identik dengan SBY
gitu. Roh utama dari Demokrat itu SBY. Bahkan saya kadang-kadang agak ekstrim beberapa waktu yang lalu menyebutnya kan banyak sekali partai-partai di Indonesia ini berhenti sebagai fans club gitu ya. Ya, Ya fans club misalnya Demokrat ini kan fans clubnya Pak SBY, ya, Gerindra itu fans clubnya Prabowo Subianto, PDIP itu bahkan ya, sebenarnya fans club dari keluarga Soekarno gitu, meskipun ya. sekarang dia sudah mulai bisa memperbesar ceruk pasar. Jadi pertanyaan penting juga nanti, apakah kalau keluarga Soekarno itu, trust Soekarno itu tidak lagi ada di PDIP, apakah magnetnya juga masih sekuat itu? Itu menjadi ujian apakah PDIP ini juga akan berhenti sebagai fans klubnya trust Soekarno, atau kemudian Gerindra juga akan berhenti sebagai fans klubnya dari Prabowo. Ya, yang begini-begini ini menarik dari sisi politik itu, dari para ilmuwan politik untuk mengkajinya gitu. Karena ada juga yang menyebut ini bisa, kalau salah-salah Pak Muldoko ini berebut pepesan kosong loh. Ini yang hati-hati, karena ketika tanpa ada faktor keluarga SBY gitu, tanpa ada nama besar SBY, barangkali partai ini sudah tidak lagi akan menjadi partai yang besar gitu. Jadi kalau dia sekarang melakukan perebutan kekuasaan dan bahkan sampai melanggar tabu gitu kan, yang disebutkan ini, saya banyak mendapat chat dari kalangan para senior-senior TNI gitu yang menyebut bahwa ini dari sisi moral dari kalangan TNI tidak bisa diterima. Karena bagaimanapun seperti juga dikatakan oleh Pak SBY kan, Muldoko ini dibesarkan oleh Pak SBY. Itu jadi Pak SBY nyebut, saya malu pernah Membesarkan. memberikan jabatan pada Muldoko. Kan begitu Bang Arief. Nah, Ya. ini Anda kalau saya udah ngomongin soal begini-begini ini perspektif sosiologis ya, menurut saya bisa membantu dan menarik ini. Iya, betul Mas. Memang menjadi menarik dan problematik ketika politik atau demokrasi khususnya ditempatkan dalam satu masyarakat prismatik, Mas. Prismatic society. Masyarakat prismatik ini kan masyarakat peralihan ya Mas ya, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Karena sebenarnya demokrasi itu belongs to masyarakat modern yang partikularistik gitu ya Mas ya. Partikularistik itu orang-orang diangkat karena meritokrasi, orang dipilih karena alasan rasional gitu. Kira-kira seperti itu. Sementara yang tadi Mas katakan fans club ya, atau apa perusahaan keluarga begitu ya, atau sesuatu yang sifatnya merujuk pada satu figur, itu adalah belongs to masyarakat tradisional. Nah, jadi ketika dikawinkan ya di masyarakat prismatik ini menjadi menarik. Nah, kalau saya cenderung menyebutnya sebagai partai PPK Mas, partai perusahaan keluarga gitu. Kalau tadi Mas menyebutnya adalah fans club, ini adalah partai persatuan keluarga. Jadi kadang-kadang saya suka Jadi ada TBK, ada PPK gitu ya. betul, betul, betul. Nah, jadi saya suka heran sendiri Mas Hersu, kalau ada orang-orang yang masuk ke sebuah partai yang nyata-nyata PPK, kemudian dia ngedumel kalau karirnya mentok gitu loh, nggak bisa sampai puncak. Itu kan udah ketahuan dari awal. Ya punten, kalau Anda masuk Partai Demokrat, agak susah Anda berharap jadi ketua umum gitu loh. Itu nggak boleh marah karena dia memang PPK. Kalau Anda masuk PDIP apalagi ya, bagaimanapun kalau Demokrat kita masih melihat ya dengan segala satu dua alasan gitu ya. Pak SBY itu berani menyerahkan kepemimpinan pada AHY ya dalam waktu yang relatif singkat. Kalau kita lihat PDIP kan lebih seru Mas sebenarnya. Sampai hari ini Megawati tidak pernah berani menyerahkan kepemimpinan even kepada anak kandungnya sendiri. Jadi artinya ke PPK-annya itu semakin lebih kental sebenarnya. Nah, orang masuk PDIP misalnya, kalau kan lucu kalau dia kesel ini kok saya mentok. Jadi karena ini memang adalah PPK. Ini adalah konsekuensi Mas dari berpartai dalam sebuah prismatic society, masyarakat peralihan. Nah, di dalam konteks itu yang menarik juga buat saya adalah memang kayaknya nih masyarakat kita ini belum mendapatkan pendidikan politik yang memadai, sehingga kita tidak menghayati demokrasi sebagaimana demokrasi yang dibayangkan dari demokrasi itu sendiri. Maksud saya begini, ya kalau kita masih ribut misalnya soal kenapa sebuah partai sangat tergantung pada tokoh, kita masih ribut kenapa persoalan-persoalan politik uang misalnya seperti itu. Ini kan tanda-tanda bahwa sebenarnya masyarakat kita sangat tidak siap atau belum siap untuk berdemokrasi. Kalau ditanya tanda kutip dosa siapa, menurut saya dosa parpol Mas. Karena parpolnya sendiri itu mendapatkan benefit, mendapatkan advantage ya dari ketidakcerdasan masyarakat berdemokrasi. Mereka bermain di situ.
Bisa kita bayangkan Mas, kalau kemudian masyarakat itu menjadi masyarakat partikularistik, masyarakat yang rasional itu dahsyat, akan banyak parpol yang rontok dan kehilangan pemilih ya, sebenarnya seperti itu. Kira-kira gitu Mas Hersu? Ya, Bang Arif, Anda tadi sudah mulai menyinggung serius ini masuk ke wilayah soal PDIP dan sebagainya, soal PPK tadi. Ini menurut saya istilah yang menarik ini. Karena ada berarti kalau kita golongkan, kalau menggunakan analogi perusahaan itu ada TBK dan ada PPK ya. Karena TBK itu Yes. saya kira partai-partai yang relatif lebih terbuka rekrutmen Ya, kepemimpinannya, sementara PPK ini yang relatif menggunakan jalur kekeluargaan begitu ya. betul, Ada ini betul, kalau betul, perusahaan ini ada saham publik dan saham tunggal gitu di betul, perusahaan. betul. Nah, tapi orang yang sekarang menjadi pertanyaan yang serius dari kasus ini adalah kan ini orang menyebut sebagai noda hitam dalam demokrasi kita. Kemudian bagaimana terus apakah ini ada campur tangan pemerintah atau tidak? Sebenarnya ini gampang nih kita untuk melihat selama ini kan Presiden Jokowi ketika kemarin dikirimi surat oleh AHY menyebutkan bahwa presiden tidak perlu ikut campur Ya, karena itu urusan internal. ya. Kemudian orang menjadi, oh rupanya yang dimaksud oleh Presiden Jokowi internal itu internal istana. Loh kenapa internal istana? Karena Muldoko ini kan orang istana. Dan Ya, saya setuju kalau dan ini memang menarik. Biasanya kalau KLB ini memang saya kira kita sudah menyinggung beberapa waktu yang lalu kalau menggunakan analogi perusahaan ini hostile ya, takeover. takeover ya. Jadi Ya, ya hostile takeover karena dilakukan dengan cara yang kasar memang. Karena bagaimanapun juga kalau toh kita runut ke belakang ada beberapa KLB. Nanti kita cerita menarik nih berkaitan dengan KLB ini. Ya, ini biasanya dilakukan oleh orang dalam. Kalau toh yang masuk ini orang dalam. Jadi kayak orang seperti ya, Pak Muldoko ini kan orang luar. Jadi ya, dia biasanya di belakang layar saja, perlu dia ya, muncul. Kan menjadi persoalan juga serius kalau kemudian didaftarkan secara legal formal. ya, Orang seperti Pak Muldoko ini sama sekali tidak memenuhi syarat gitu. ya, Kenapa? Karena dia kan bukan kader Demokrat ya. gitu. Yang ada justru malah muncul nih foto-foto Pak Muldoko pakai baju Hanura. Ya kan, Yes. jadi sebenarnya Pak Muldoko ini kader Hanura, bukan kader Demokrat, kok tiba-tiba jadi ketua. Ini kan juga jadi Ya, tradisi yang tidak baik, yang tetapi menjadi sangat serius nanti kalau polanya sebenarnya sudah kita baca ini akan segera didaftarkan maaf ke Kumham, Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian kalau disahkan, nah ini kan polanya seperti itu. Yang terakhir pada ya, ya, kasus Partai Berkarya Tommy, meskipun kemudian dibatalkan oleh PT UN, tapi kan sudah berdarah-darah. Proses ya. hukum ini kan biasanya sangat panjang dan ada istilah dalam hukum gitu, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi nggak ada Ya, yang untung. Jadi ya, menurut saya wajar kalau kemudian Pak SBY mengalami kesedihan yang sangat dalam situasi ini karena beliau sudah membayangkan ini perusahaan yang saya bangun, partai yang saya bangun dengan PPK tadi tiba-tiba diambil alih orang begitu saja, dan yang mengambil alih ini orang yang dibesarkan oleh Pak ya, SBY kan gitu. Nah, ya, jadi ada dua kalau kemungkinan ini nanti begitu diserahkan diajukan kepada Kumham dan kemudian disahkan Kumham, orang tidak bisa menafikan bahwa satu jelas ada campur tangan Presiden Jokowi. Karena bagaimanapun ya, juga Presiden Jokowi itu berkepentingan bukan berkepentingan, maksud saya secara legal formal presidennya ada beliau. Jadi Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM di bawah beliau. Tetapi orang tidak boleh lupa bahwa Yasona Lawli itu yang pertama kali dia adalah kader PDIP, gitu, ya, ya kan? betul. Nah, dia ini petugas partai sama halnya dengan Pak Jokowi. Kan Ya, bagaimanapun Bu Mega selalu menyatakan itu, Anda meskipun jadi presiden jadi apa, Anda tetap tugas partai. Jadi artinya apa? Mereka ini menjalankan misi dari partai. Kalau ya, kemudian Yasona Lawli juga mengesahkan, orang tidak menutup bisa menampik bahwa ada campur tangan atau setidaknya blessing dari Bu Mega. Nah, ya, kalau sudah urusannya Bu Mega dengan SBY, nah ini menarik, ini ada cerita masa lalu nih berkaitan berkaitan dengan baper nih kan. Karena ya, bagaimanapun juga Bu Mega itu pernah merasa sakit hati sekali pada Pak SBY ketika pencalonan presiden pada waktu tahun 2004 ya. ya, Pada waktu itu kan Pak SBY menjadi Menko Menko. Polhukam dan Ya, pernah ditanya oleh
oleh Ibu Megawati apakah dia akan mencalonkan diri sebagai presiden atau tidak. Kan SBY waktu itu diam-diam tidak menjawab tidak gitu. Dan kemudian ternyata dia diam-diam mendirikan Partai Demokrat yang saya tadi sebut sebelumnya, yang diklaim oleh para pendiri bahwa SBY tidak punya saham dalam pendirian Demokrat. Enggak lah, realitasnya bahwa partai itu memang dibangun untuk mengusung mengusung SBY. Kalau tidak ada SBY, Demokrat juga nggak jadi apa-apa kan gitu. Kita harus jujur semacam itu. Makanya kemudian kan Marzuki Ali kemarin sempat bongkar-bongkar soal bahwa SBY pernah ngomong Bu Mega akan kecolongan sampai 2 kali. Itu maksudnya kan berkaitan dengan itu. Nah, orang jadi teringat ini, kalau sampai kemudian disahkan oleh pemerintah kepengurusan Muldoko ini, orang tidak bisa membantah bahwa pasti ada ada kepentingan Bu Megawati, kepentingan balas dendam. Ini cara logika publik ya, maksud saya ya, Bang Arief ya. Mesti mereka akan menghubung-hubungkan itu. Karena bagaimanapun juga, wah ini waktunya dong untuk membuat Pak SBY merasa bagaimana rasanya dikhianati gitu oleh orang terdekatnya kan gitu. Karena Bu Mega itu baper banget. Sampai sekarang hubungan Bu Mega dengan Pak SBY itu tidak harmonis, nggak pernah ketemu dalam suasana yang enak. Itu karena itu latar belakang itu, bahwa dia pernah merasa dikhianati oleh SBY ketika dia jadi Menko Polhukam, kemudian dia maju Pilpres dan kemudian dikalahkan oleh SBY. Nah sekarang tiba-tiba SBY ini lebih kasar lagi kalau ini caranya. SBY buat punya partai yang diwariskan sebagai diharapkan jadi warisan untuk putra sulungnya, tiba-tiba di take over. Ini kan sebenarnya sama dengan kayak di apa ya, pencurian dengan kekerasan karena melibatkan orang di dalam rumah itu sendiri. Gitu Bang Arief. Iya. Ini menarik Mas. Jadi kalau dari uraian Mas Hersu tadi, ada satu yang membuat kita orang di luar Demokrat. Ini perlu kita disclaimer juga Mas ya. Kita nggak ada urusan sama Demokrat gitu ya. Even kita tak satu. Iya dong. Iya. Yang punya KTA, yang punya kita satu kartu pers FNN dan saya punya kartu pers PWI. Itu yang punya kartunya sekarang secara resmi. Plus KTP ya Mas ya. Nah, KTP, oke. Iya, maksud saya begini Mas, ini kita sebagai publik di luar, sebagai masyarakat, sebagai pemegang saham dari Republik ini, yang di tahun 98 Mas, bersepakat bersama-sama memilih demokrasi sebagai jalan kita bernegara, ini perlu kecewa, harus kecewa berat ya, karena saya membayangkan demokrasi ini sebuah sistem yang hanya bisa hidup, bisa tegak ketika kita punya etika sebenarnya. Nah, the problem is etika itu yang hilang kalau kita lihat dari runtutan cerita atau gambaran yang disampaikan Mas Hersu tadi. Satu, orang seperti Pak Muldoko ya, seorang tokoh senior begitu ya, mantan Panglima TNI, yang kita harapkan sebenarnya bisa jadi levelnya itu guru ya, seorang sosok yang menjadi contoh bagi generasi muda tentang cara berpolitik, cara bernegara yang sehat dan waras gitu, yang masuk akal. Nah, ini buat kita nggak lihat ini Mas, kita nggak lihat ini pada sosok Pak Muldoko. Ya, apalagi kemudian publik melihat betul pembelaan diri yang kalau istilah saya tidak berkualitas ketika ribut-ribut awal ya sebelum KLB. Begitu itu satu. Yang kedua, walaupun tadi Mas bantah juga sudah ada bantahan dari istana bahwa intinya istana nggak ikut campur gitu ya, ini urusan internal. Tapi ya kita tidak bisa menafikan ya kalau sudah sampai terjadi KLB di Sumut dan kemudian Pak Muldoko di sana ternyata terpilih sebagai ketua, masa iya kemudian istana itu nggak tahu, kan itu nggak masuk akal ya. My point adalah di mana etika presiden sebagai atasan dari Pak Muldoko ya. Katakan dia tidak tahu, katakan dia tidak memberikan blessing, harusnya kan ada sebuah statement keras ya, dan statement itu harus dilakukan di publik dan ini kita tidak melihat. Jadi kalau kemudian publik merasa bahwa ya Pak Jokowi merestui ini atau mungkin bahkan Pak Jokowi ya tanda kutip ya ada bagian di dalam hal ini, nggak terlalu salah juga. Kita nggak bisa menyalahkan spekulasi itu karena tidak ada suara keras dari istana tentang ini. Nah, yang ketiga kita lihat lagi ya, terlepas dari baper-baperan tadi ya, bagaimanapun Pak Jokowi adalah bagian dari di endorse oleh partai penguasa yaitu PDIP. Nah, kemudian kita lihat di sini ternyata PDIP ini melupakan sejarah ya, bahwa
PDIP bisa seperti sekarang, Bu Mega berada dalam posisinya, ini karena tadi perjalanan panjang yang berdarah-darah, di mana Ibu Mega yang memperoleh jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP itu lewat KLB Surabaya tahun 93, itu juga kemudian dikudeta lewat KLB 96 oleh Pak Suryadi yang menjadi ketua sebelumnya. Kan kita nggak boleh lupakan itu, Mas Hersu. Nah, cuma menurut saya ya, walaupun kemudian berbuah kerusuhan kuda tuli, tapi nggak tahu gimana ya. KLB di masa itu, artinya upaya pengambilan partai di masa itu masih tanda kutip ada rasionalitasnya, Mas. Masih menggunakan orang dalam, yang mengkudeta Bu Mega adalah Pak Suryadi, yang jelas-jelas adalah ketua sebelumnya, dan itu make sense gitu ya, masih ada rasionalitasnya gitu ya. Kita masih bisa berdebat di situ. Nah, tapi kan kemudian yang sekarang jauh lebih jorok ya. Apalagi Mas Ya, kalau sampai misalnya Pak Yasona Lawli nanti menemukan celah, bukan menemukan celah juga, artinya mengesahkan ini, menurut saya ini menjadi presiden yang super buruk begitu ya. Karena kalau kita lihat ya, bagaimanapun partai itu harus tunduk pada konstitusi partai. Ya saya coba baca-baca nih Mas konstitusi partainya Demokrat gitu ya. Itu dikatakan satu, KLB itu harus dilakukan oleh DPP. Yang kedua, dia harus dihadiri atau didukung oleh 2/3 pengurus daerah, which is adalah berarti provinsi, dan minimal setengah dari total pengurus cabang, which is adalah kabupaten kota. Nah, ini kayaknya kalau kita lihat selintas sebagai orang luar, seluruh persyaratannya tidak ada yang dipenuhi. Jadi kalau sampai misalnya Menteri Hukum dan HAM memberikan membenarkan atau memberikan pengesahan, ini saya pikir jadi presiden yang sangat-sangat buruk. Dan kemudian tadi seperti yang Mas Hersu katakan, publik jadi susah lagi nih menerima kalau berkelit ini pemerintah tidak campur tangan di dalamnya. Tapi menarik Mas tadi untuk mengaitkan kayaknya PDIP berupaya untuk lupa pada jalan sejarah yang pernah mereka tapaki sebelumnya. Kenapa ini saya highlight? oke. Karena sebagai jurnalis senior nih saya curiga ya, Mas Hersu ini bukan cuman pengamat dari jauh, tapi kayaknya orang yang ada di lokasi nih ketika kejadian-kejadian ya tadi nokta hitam demokrasi itu terjadi. Gimana Mas Hersu? Ya, Tolong dibagi dong ya, Mas ceritanya. ya. Ini benar nih. Ini saya nggak tahu apakah ini deja vu, apa memang sejarah selalu berulang. Ya, Ternyata peristiwanya itu sama itu soal KLB itu. Jadi semuanya di Sumatera Utara. ya, Satunya waktu itu di Pangkalan Haji di Pangkalan Haji Medan, yang ya. satunya di Sibolangit ini. Sibolangit hanya naik sedikit lah dari kota Medan ini memang wilayah tetirah ya. Dulu kalau Mhm. yang aktif di Pramuka, Sibolangit ini ada tempat untuk jambore Pramuka pada waktu itu. Ini mulai Ya. kelihatan usianya berapa nih kalau udah ngomongin jamborenya di Sibolangit gitu kan. Betul. Jadi memang saya cuma melihat ada kesamaannya aja ada dua dari KLB ini. Satu sama-sama melibatkan tentara. Jadi yang Yes. satu tentara aktif, yang satu tentara sudah tidak aktif, yakni Pak Muldoko. Ya. Jadi Pak Muldoko ini bekas Panglima TNI. Tapi pada waktu itu kan kita pernah singgung-singgung beberapa waktu lalu ketika zaman Pak Harto itu kan partai politik terkuat itu adalah ABRI, fraksi ABRI dalam hal ini Ya. TNI, yang pada waktu itu ada strukturnya Kasospol. Jadi Ya. Ibu Mega ini kalau kita penting ini kita buka sejarahnya ya. Pertama kali kan sebenarnya keluarga Soekarno itu ada kesepakatan untuk tidak tampil ke dunia politik. Ya. Nah, kemudian saya baca-baca dia mulai digerilya oleh Suryadi lewat politisi Sabam Sirait pada waktu itu untuk mulai mau bergabung dengan PDI. Kenapa? Ya. Karena Suryadi pasca fusi partai pada tahun 73 itu PDIP itu selalu PDI pada waktu itu jadi urutan paling buntut. Itu selalu setelah fusi itu kan partai tinggal 3 ya, Golkar, P3, PDI. Itu selalu urutan pertama itu Golkar, kedua P3 dan yang ketiga itu PDI. Dan ada satu lagi fraksi kalau di DPR RI dan MPR itu fraksi ABRI. Itu yang sudah otomatis dapat jatah di sana gitu. Nah, Megawati itu kemudian tampil itu di KLB Surabaya. Kebetulan saya juga hadir tuh pada KLB Surabaya tahun 1993. Itu tanggal 2 sampai tanggal 3 sampai 6 Desember kalau seingat saya kalau tidak salah itu di asrama haji juga. Jadi menarik ini, di asrama haji Sukolilo. Pada waktu itu Mega saya ingat sekali dia pidato dengan mengutip salah satu penyair dari India itu. Dia menyebutkan bahwa
kita sudah lama menangis gitu ya. Dan jangan menangis lagi. Waktunya untuk menegakkan kepala dan untuk menegakkan kebenaran. Wah, itu kalau saya kalau tidak salah itu penyairnya itu Vivekananda, itu dari suami Vivekananda. Ingat saya itu dari India. Saya pada waktu ingat, wah, saya melihat Bu Megawati udah seperti Bung Karno ya, mengutip-utip pendapat para tokoh-tokoh besar. Nah, pada waktu itu ada 2 calon sebenarnya yang menjadi ketua umum. Budi Harjono itu yang direstui oleh pemerintah, dan Ibu Megawati. Ibu Megawati itu waktu itu menjadi ketua DPC, seingat saya begitu. Bu Mega, ada ini. Nah, kebetulan tadi saya bongkar-bongkar, ini ada fotonya ini. Ini foto yang diambil oleh Bang Eros Jarot, Mas Eros Jarot. Ini foto Bu Mega ada di asrama haji nih. Ini masih unyu-unyu nih foto ini, coba kita perhatikan. pada waktu itu senior-senior seperti Mas Eros Jarot, Pandana Baban dan sebagainya itu jadi timnya Bu Megawati. Dan ketika itu terjadi, kemudian Megawati sebenarnya terpilih di sana, tapi karena calon dari pemerintah, Budi Harjono ini juga orang dalam loh, jadi bukan orang luar ya, orang dalam PDIP sendiri, tokoh PDIP, anggota DPR RI, kemudian dibuat deadlock itu oleh pemerintah. Nah, ini kemudian mulai dari situ Megawati melakukan berbagai safari politik, ketemu Menteri Dalam Negeri, Menteri Yogi S. Mehmet, terus kemudian ketemu Kasoswal Abri. Nah, ini penting dicatat buat teman-teman generasi muda bahwa dulu TNI itu operasi-operasinya melalui Kasoswal Abri, itu Haryoto PS pada waktu itu. Terus ketemu dengan Pangdam Jaya Pak Hendro Priyono, waktu AM Hendro Priyono. Bahkan Bu Megawati itu bertemu dengan keluarga Pak Harto, keluarga putri-putri Pak Harto, dengan Mbak Tutut. Bahkan ketemu, itu safari dari situ. Dari situ kemudian dibuat Munas di Jakarta pada akhir Desember. Saya lupa persis tanggalnya, tapi sekitar tanggal paruh akhir itu sekitar 23-26 Desember 93 itu di Kemang, di Jakarta itu di Kemang. Dan dari situ disepakati kemudian Megawati menjadi ketua umum, dikukuhkan menjadi ketua umum PDI. Nah, disinilah kemudian mulai jalan terjadinya, ada yang tadi sebut KLB di Medan yang menampilkan Suryadi. Suryadi ini kemudian pada tahun 96, entah bagaimana sebelumnya Suryadi dijatuhkan di Kongres Medan juga, dan kemudian dia dipakai lagi oleh pemerintah untuk menjatuhkan Megawati melalui Kongres di Medan. Ini rame pada waktu itu. Kebetulan salah satu operatornya timnya Megawati namanya Yakob Nuawea, itu ketua SPSI. Saya ada di pagar Pangkalan Haji itu ketika Yakob Nuawea membawa jeepnya mau menabrak pagar asrama haji, dan saya hampir ketimpa pagar itu karena ditabrak. Saya untung segera berlari dari asrama haji. Dari situlah kemudian ke tahun 96 yang kemudian berbuntut dualisme PDI, yakni PDI Suryadi yang diakui oleh pemerintah dan PDI Bu Mega. Dan kemudian Anda tadi sebut sudah peristiwanya Kuda Tuli, pengambil alihan markas PDIP di Jalan Diponegoro, PDI di Jalan Diponegoro. Ini saya sulit, kadang-kadang masih kebablasan PDIP. Nah, dari situlah kemudian Ibu Megawati membangun PDIP dan kemudian memenangkan pemilu. Jadi pada tahun 99. Jadi menurut saya Bu Megawati paham sekali rasanya bagaimana sakitnya di sini gitu ketika jadi seorang ketua umum partai PDI kemudian dikudeta oleh pemerintah. Pada waktu itu pemerintah langsung karena TNI yang menjadi ABRI, menjadi operator. Nah, sekarang ini kita jadi pertanyaan sebenarnya, kenapa kalau kemudian ada Muldoko, kenapa mainnya nggak cantik kayak dulu gitu ya? Kalau dulu kan TNI itu membuat proksi, ABRI itu membuat proksi melalui orang-orang di dalam. Jadi semua friksi di tubuh PDIP itu melibatkan PDI itu melibatkan orang dalam. Kalau sekarang enggak, ini kader Hanura tiba-tiba mengambil alih Demokrat. Ini bedanya. Menurut saya ini akan menjadi serius buat Bu Mega. Ini sekedar sejarah saja, Bang Arief. Nanti yang paling penting kita akan sorot saja ke depan nih, bagaimana nih masa depan politik kita kalau kemudian pemerintah mengesahkan kepengurusan dari Muldoko ini. Iya, betul Mas. Kalau saya ingin berikan sedikit catatan tadi, kenapa yang sekarang jadi nggak cantik, Mas? Kalau saya melihat sekarang ini memang serba nggak cantik, memang serba nggak rapi. Jadi kalau saya lihat mungkin Pak Muldoko melakukan ini dengan beberapa tujuan.
Ya, ada dugaan dari sementara pihak bahwa Pak Muldoko sendiri memang punya ambisi besar juga untuk maju menjadi presiden di tahun 2024 dan dia butuh satu kendaraan politik yang sudah ready karena waktunya singkat, hanya 3,5 tahun. Nah, pada sisi yang lain bisa jadi ada spekulasi yang lain. Pak Muldoko ini butuh sesuatu, Mas, untuk membuktikan kepada pihak istana bahwa worth it loh. Saya berada di situ menjadi bagian dari lingkaran istana ini worth it. Saya punya jasa juga. Dan kita tahu bahwa salah satu kerjaan istana tanda kutip ya saat ini adalah mencoba untuk membelah partai dan kemudian mengkonsolidasikan partai-partai di luar itu menjadi kekuatan menjadi satu kekuatan besar gitu. Nah, jadi kayaknya nih ada sementara ini isu yang beredar bahwa memang Pak Muldoko ini mulai kehilangan pamor lah begitu sehingga dia butuh sesuatu untuk menunjukkan gue masih worth it loh untuk ada di situ. Nah, disinilah kemudian jadi catatan, Mas. Jadi kita bertanya-tanya ini akan kemana ya? Karena sekarang tanpa Demokrat bergabung ya menjadi bagian dari koalisi besar pemerintah saja itu sudah 70 sekian persen Senayan itu dikuasai oleh parpol pemerintah. Nah, kita bayangkan kalau misalnya katakan begitu, mudah-mudahan sih tidak ya. Kalau misalnya kemudian Pak Yasona mensahkan KLB di Sibolangit ini, itu angkanya akan menjadi 83%. Itu nyaris mutlak, Mas, menurut saya. Dan kalau itu yang terjadi, lebih ya dari itu ya sebenarnya ya. Sorry, berarti kan tinggal PKS ya. Oh, 90-an Mas berarti ya. Nah, kalau itu yang terjadi bisa kita bayangkan, walaupun tidak partai tunggal, Mas, ini adalah kuasi dari partai tunggal menurut saya. Ini kuasi dari partai tunggal. Banyak kemudian spekulasi ke depan bisa terjadi. Misalnya, Mas, akan terjadi nanti upaya untuk sangat mungkin melakukan amandemen kelima di dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau itu diamandemen, besar kemungkinan amandemennya antara lain akan menyangkut masa jabatan presiden. Berarti isu yang dulu-dulu nih yang setahun yang lalu merebak tentang Presiden Jokowi 3 periode itu sangat mungkin akan terrealisasi karena kan sudah tidak ada lagi oposisi yang bisa mengganjal. Nah, kita bisa bayangkan ke depan semakin suramlah nasib demokrasi kita. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi dikaitkan dengan diskusi-diskusi kita sebelumnya, maka ini berarti oligarki sekali lagi mencetak gol hat-trick ke dalam gawang demokrasi Indonesia. Karena artinya pelanggengan oligarki itu berhasil 100%. Jadi kita lihat ini sebenarnya orang yang bukan kader Demokrat juga harus prihatin dan harus bersuara dengan kondisi ini. Karena yang diancam sebenarnya bukan cuma Demokrat tapi yang diancam adalah keberlangsungan demokrasi Indonesia. Begitu Mas Hersu. Ya. Nah, Anda singgung tadi soal bahwa bukan hanya Demokrat yang harus khawatir. Dan itu ternyata sudah disampaikan kekhawatiran itu oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Ini sudah ada beredar surat dari Surya Paloh, tinggal kita verifikasi apakah betul ini surat resmi dari Pak Surya Paloh. Tapi kalau lihat nada bicaranya atau redaksinya ini kelihatannya memang beliau sangat prihatin dengan situasi semacam ini dan menurut beliau ini tidak sehat. Kenapa kemudian Nasdem juga bersuara? Karena Nasdem ini kan salah satu koalisi pemerintah yang dianggap rada-rada nakal lah mulai dari belakangan ini dan orang kemudian banyak menghubung-hubungkan dia dengan Anies Baswedan. Kan bagaimanapun gitu, dia punya agenda sendiri. Kita nggak salah kalau anggapan itu karena kemarin kan ketika ribut-ribut soal pemilu serentak tahun 2024 kan yang ngotot menolak tuh Nasdem dan kemudian Golkar dan gitu. Dan kita lihat juga kemarin dalam beberapa hari terjadi safari mulai pertengahan Februari lalu pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto di Kaliage di Pulau Seribu, tempat pulaunya Pak Surya Paloh, kemudian dilanjutkan dengan safari dari Airlangga Hartarto ke Prabowo dan P3 dan sebagainya. Anda betul bahwa ada setidaknya ada dua keuntungan ini bagi para penguasa sekarang ini dengan diambil alihnya Demokrat. Dua-duanya pilihannya itu sangat bisa mereka lakukan. Mau memilih Jokowi 3 periode, oke, tetap bisa. Mau memilih bahwa calonnya itu adalah calon yang tetap direstui oleh para oligarki, juga oke. Itu berkaitan satu, yakni soal presidensial threshold 20% gitu kan. Otomatis sudah selesai. Calon tunggal tuh. Kalau yang sekarang kalau itu terjadi. Cuman kan ada varian-variannya. Kan ada orang seperti Muldoko juga yang pengen dong dia juga menggunakan tiket itu untuk pencapresan 2024. Nah, jadi nanti yang terjadi itu pertarungan internal di kalangan para tokoh-tokoh yang didukung oleh oligarki gitu. Tinggal bagaimana mereka
baku atur gitu. Jadi rakyat nggak perlu dilibatkan lagi kalau dalam situasi Iya. sekarang ini, Bang Arief. Iya. Karena kan dengan menggunakan undang-undang yang lama berarti yang akan bisa mengusung calon presiden adalah partai yang suaranya pada pemilu tahun 2019 ya. Tahun 2019 mereka bisa mengusung dan otomatis itu hanya partai-partai koalisi pemerintah yang bisa mengusung. Ya PKS itu sudah tidak jadi signifikan gitu. Saran Ya. saya PKS bergabunglah aja dengan masyarakat civil society di luar itu karena sudah tidak signifikan lagi keberadaannya dengan kalau kemudian Demokrat diambil alih oleh pemerintah. Tapi tentu saja cara berpikirnya tentu tidak selinier itu. Kita melihat masih ada faktor Nasdem. Tapi kalau faktor Nasdem bergabung dengan PKS juga suaranya tidak cukup kan? Karena kalau dengan presidensial threshold 20% itu minimal dari 575 kursi di DPR perlu 115 kursi. Ya. Jadi otomatis ini menjadi menarik. Tentu saja ini kalau kita cara berpikirnya linier. Kalau kita berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja sampai tahun 2024. Tidak akan terjadi turbulensi politik atau guncangan-guncangan atau bahkan kemudian gempa bumi besar di tengah jalan. Faktor-faktor gempa bumi besar itu juga sangat mungkin terjadi karena kita tahu ada soal krisis ekonomi, ada krisis kesehatan dan sebagainya. Ini opsi-opsi semacam ini mungkin saja terjadi. Tetapi yang kita baca hari ini kalau kita bicara legal formal dengan diambil alihnya Demokrat dan apalagi kalau kemudian diresmikan oleh Kumham, ya itu selesai sebenarnya. Nggak perlu ada politik lagi, masa depan politik kita sebenarnya sudah selesai gitu. Yes. Oke, baik Mas Hersu, karena kita sudah hampir tiba nih tinggal beberapa menit. Tapi Mas Hersu menjadi catatan juga tentang gempa bumi besar, karena menurut saya gempa buminya bukan cuma krisis ekonomi, COVID dan lain-lain, karena ini ada ancaman dari Mas Andi Arief ya. Walaupun tidak SBY langsung yang bilang, ini kalau sampai kenapa-kenapa nih ya, ini Pak SBY bisa langsung demo ke istana nih katanya. Nah ini kalau sampai ini terjadi, saya bisa membayangkan ya, ini seperti apa kira-kira. Cuma yang jadi catatan saya adalah nggak tahu Mas ya, sebagai warga negara Indonesia ini saya lagi membayangkan berimajinasi apa kata orang di luar sana tentang demokrasi kita. Ini yang saya jadi malu. Ini untung COVID Mas, jadi saya tidak punya agenda ke luar negeri ya. Kalau saya sedang punya agenda ke luar negeri gitu ya, ketemu sahabat-sahabat di luar nih kayaknya saya susah jawab ya. Demokrasi kamu kenapa sih gitu, itu kayaknya agak susah jawab ya Mas ya. Oke Mas Hersu, mungkin punya catatan akhir Mas, beberapa saat saja. Ya, please kalau saya ngomong jangan disalahpahami ini konteksnya ya. Saya diam-diam sebenarnya bersyukur dengan peristiwa terjadi pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko itu. Ya. Gitu. Kenapa saya bersyukur? Karena dengan cara begini sekarang minimal kita semakin jelas di kelamin dari Demokrat itu. Itu karena selama ini kan saya selalu bercanda ini ya sekarang oposisi itu di parlemen itu 1,5 gitu karena Demokrat ini kadang-kadang dia oposisi kadang-kadang tidak. Dengan peristiwa ini saya berharap kemudian Demokrat betul-betul menjadi kelompok oposisi. Itu kalau Pak SBY masih bisa mempertahankan posisi Demokrat. Nah kalau kemudian minimal ada Demokrat, ada Nasdem, ada PKS, itu kita bisa masih berharap akan ada perlawanan pada pemilu tahun 2024 yang akan datang gitu. Artinya masih cukup nih kursi kalau mereka bergabung 3 partai ini. Tetapi kalau kemudian sepenuhnya diambil alih oleh pemerintah ya seperti sekali lagi selesai. Jadi saya mengucapkan selamat datang Pak SBY, selamat datang Andi Arief. Mari kita berada di dalam oposisi jalanan karena memang Anda kalau sudah tidak jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat mau nggak mau kan Anda bergabung dengan kita atau bergabung dengan kami ini para jurnalis yang memang tugasnya itu selalu mengkritisi pemerintah, bukan menjadi corong dari pemerintah. Gitu. Oke, baik Mas Hersu. Penutup yang sebenarnya agak getir juga ya saya mendengarnya ya. Karena memang saya yakin ya orang-orang yang menjadi penggerak ya, termasuk saya ikut turun ke jalan sih ya 98 itu nggak kebayang bahwa memang jalan terjal demokrasi kita demikian terjalnya sampai kita melihat peristiwa-peristiwa berulang pada hari ini. Oke guys, itu sementara obrolan gua sama Mas Hersu. Ingat ya, kita menolak lupa sekaligus menolak tua karena orang tua harusnya semakin bijak termasuk dalam politik. Kita ingin ingatkan Ibu Mega, kita ingatkan Pak Muldoko bahwa Anda berdua sudah tidak muda sehingga kita yang generasi yang lebih muda mengharapkan sesuatu yang lebih bijak dari Anda berdua sebenarnya.
Kemudian juga kita menolak lupa bahwa apa yang saat ini terjadi pada Demokrat sebenarnya pernah terjadi pada partainya Ibu Mega. Jadi mudah-mudahan Ibu Mega bisa paham sakit hatinya Pak SBY. Itu aja guys, kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.